dalam masa nifas. Faqama wasqaha, maka berdiri Nabi di tengahnya. Muttafaqun alaih. Baik, bismillah. Kita lanjut di bahasan itu masih di babul janaiz, tentang kitab janaiz, tentang jenazah. Kalau hadis sebelumnya tentang keutamaan bagi orang yang meninggal disolatkan oleh orang 40 laki-laki atau lebih yang tidak mempersekutukan Allah, tidak berbuat syirik, maka dia dapat membantu atau dikabulkan permohonan pengampunan untuk si mayit yang mati tadi. Bagaimana dengan orang yang sholatnya? Kalau sholatnya tadi 40, si mayit mendapatkan pengabulan permohonan terhadap permintaan pengampunan baginya, maka bagi orang yang sholat pun Allah berikan hadiah juga berupa pahala yang besar. Sebab orang yang sholat menyolatkan mayit dalam sebuah hadis itu dia dapat pahala 1 qirat. Setelah itu dia mengiringkan jenazah untuk ke liang lahat, maka dia dapat 2 qirat. Ditanya Rasulullah, 1 qirat itu berapa? Maka jawab Rasulullah, 1 qirat itu adalah sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud, besar gunung Uhud itu, panjang, tinggi, banyak pahalanya. Nah, itu keutamaannya, bagaimana penyelenggaraannya yang penting. Maka hadis berikutnya ini berbicara tentang teknis kalau masa kita. Bagaimana posisi orang yang menyolatkan bagi si mayit yang meninggal tadi. Karena sholat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah yang terlepas wajib dalam satu wilayah itu kalau seandainya hanya satu saja yang menyolatkan orang yang mati. Jikalau di antara sekampung itu tidak ada satupun yang menyolatkan orang Islam yang mati tadi, maka berdosa. Memulai kita dengan niat Salli salata ala hadil mayyitil hadir 4 takbiratin fardul kifayati, makmuman atau imaman, tidak pakai adaan. Yang tadi adaan, yang kati qadha, kalau melakukan keadaan itu adalah qadha. Terus kati masbuknya, sholat mayit masbuk jamaah. Baru datang wong lah takbir ketiga, megang pula. Menggol pula. Ya, bahkan boleh sholat itu berapa kali dilakukan bagi yang belum sholat, yang belum sholat. Karena masjid tidak muat, berapa trip dibagi trip, beberapa orang yang akan melaksanakan sholat. Itu yang terjadi pada kiai-kiai kita, ulama-ulama besar, termasuk para habaib itu yang terkenal. Nah, sholat atas mayit ini sudah tadi kita lakukan, kemudian sudah niat takbiratul ihram, takbir rukun pertama, baca Fatihah, mudah sholatnya. Kemudian takbir yang kedua, baca sholawat atas pendek-pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga, Allahu Akbar, berdoa untuk mayit, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi
wa'fu anna, minimal itu. Ustaz itu yang hafal, Ustaz yang panjang tidak hafal, sudah jadilah. Takbir lagi Allahu Akbar. Lagi yang mengatakan sunnah baca Allah la tahrimna ajrahu. Doa yang baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayit itu diposisikan di depan makmum, di depan imam. Ya, mayit diposisikan di depan imam, tidak boleh di belakang imam. Apa Ustaz, dia ini ulama besar, tidak boleh di depan oleh mayit. Jadi yang imam itu harus di depan, mayit di belakang. Melok pula mayit semua yang di belakang. Lagi melok takbir pula di Allahu Akbar, bunyi Allahu Akbar. Maka itu sholat terakhir yang disolatkan. Kalau tidak sholat berarti kakek nunggu disolatkan itu. Kalau tidak ke masjid berarti kakek nunggu dibawa orang juga ke masjid. Itulah keadaan dunia. Maka sholat. Bagi mayit yang disolatkan tadi, posisinya untuk laki-laki dan perempuan termasuk di dalamnya, diposisikan bahwa kepalanya ada di sebelah bagian kanan. Kepalanya berada di sebelah bagian kanan. Kemudian dia berselonjor di depan orang-orang yang menyolatkannya yang menghadap kiblat. Jadi posisinya kayak ini kalau di tempat kita. Ini posisi di sini. Cak remen nih. Itu balik. Sini kan? Iya. Itu kiblatnya ke sini. Bisa kita kemarin. Sebuah majid. Maaf majid. Mudah-mudahan panjang. Jadi di sini ya. Kalau jaga baring kan. Ini lanang di posisinya kemarin sudah kita bahas ya, tapi tidak apa-apa. Lanang itu di sini. Iya, di kepala. Tapi dalam hadis itu kalau untuk perempuan, maka Nabi SAW, aku telah sholat di belakang Nabi ala amroatin, atas perempuan matat yang mati fi nifasiha, di masa nifasnya, jadi setelah melahirkan perempuan. Faqama, maka Nabi berdiri, wastaha, jangan tidur kau. Maka berdiri Nabi di tengah-tengahnya. Kalau perempuan di sini posisi, di sini, ya, di sini posisi. Kalau laki-laki di sini, kayak jadi imam kamu. Kalau makmumnya tak ngaruh. Baris bahkan apa? Berdasarkan hadis, mau tembus. Panas ini, lele dia. Lele. Jadi kalau untuk perempuan, makmumnya tidak ngaruh, imam di sini posisi. Ya. Makmumnya serah berdiri sebagai belakang. Malah jangan di tengah lalu dia. Jangan nak gerak jalan. Itu jadi posisinya. Qama wasqaha, maka Nabi berdiri di tengah. Ini kaget pada siap-siap, ini harus siap-siap. Kaget satu ketika kamu harus jadi imam, entah siapa yang meninggal kaget. Ya. Jadi harus siap bahwa laki-laki posisinya
sini, kalau perempuan posisinya di sini berdasarkan hadis ini muttafaqun alaih, maka hadis ini sahih ya. Ya. Maka jadi itulah penjelasan hadis ini menjadi dalil bahwa bagaimana cara melaksanakan sholat untuk jenazah perempuan yang meninggal. Paling tidak ini jadi sunnah, jadi dalil ya. Ada beberapa, dulu ketemunya ada beberapa ulama di Palembang, di wilayah kita ini, yang ketika sholatnya malah dibalik, posisi kepalanya itu bukan di sebelah sini, kalau kiblatnya ke sana, posisinya ke situ, ya. Kepalanya ke situ, kakinya ke situ, kepalanya ke sana, kakinya ke situ, kepalanya ke situ, kakinya ke situ. Nah, entah apa dia alasannya, Allah alam. Jadi pernah masa sholat di sini ada yang paham, ngambil paham beliau, ulama juga memang di sebelah dulu. Jadi ada muridnya itu mengatakan tidak dari sini, karena kiai kami dia silakan dakwah. Jadi memposisikan itu. Tapi umumnya bahwa posisi laki-laki itu, posisi mayit itu, kepalanya berada sebelah kanan, kakinya berada di sebelah kiri untuk kiblat yang ngadep ke sana. Ya, tidak usah jadi gitu, jadi percekcokan, tidak usah jadi perdebatan di dalamnya. Jadi perdebatan itu tidak perlu, kecuali dalam hal-hal yang prinsip. Berdebat itu juga bukan untuk saling merasa paling benar, tapi berdebat tadi termasuk untuk menyatukan hal yang mendatangkan kebenaran dan berbicara tentang hal-hal yang sebenarnya. Nah, baru pas lah. Maka berdebat itu jangan sampai dilakukan bisa mengeraskan hati. Berdebat yang tidak ada manfaat. Berdebat soal bola, berdebat soal calon presiden. Oh, dia itu bengaknya misalnya. Tidak usah disebut lah sebengak-bengak dia kan, yang penting dia calon, itu kan. Iya kan? Ini kan banyak ribut jadi gara-gara itu ya. Yang sengak larai itu yang penting dia calon. Jangan kita nak sengak ini raih budak ini mamang ini misalnya kan. Bingung ngawasan TV ini kan. Biarlah sengak dia yang jelas adalah calon. Jadi kita kembali kepada persoalan ini. Inilah cara melaksanakan sholat. Ini termasuk rukun atau fardu kifayah. Allah benarnya. Berdasarkan hadis ini di pembukaan ada satu umum. Iya, kurator. Kalau posisi Ya karena itu untuk perempuan, dijelaskan itu situasional bahasa itu. Hal keadaan bahwa perempuan itu meninggal, diceritakan bahwa sahabat ini ngomong bahwa perempuan itu meninggal. Nabi kita semua bibi itu disolatkan oleh jemaah masjid. Bibi itu meninggal waktu dia melahirkan. Ini disebutkan fi nifasiha. Jadi di waktu dia dalam keadaan nifas, maka yang menjadi benang merahnya itu bukan perempuan yang nifasnya itu, tapi yang menjadi benang merahnya bagaimana posisi sholat seorang imam di hadapan mayit perempuan. Jadi bukan benang merahnya karena dia mati melahirkan tadi. Ya, bisa jadi di yang itu mati sama kan. Cucu jarum mati. Cucu jarum. Hah? Kamu lagi? Kali-kali ya sudah. Pahami dia tidak terlalu sulit ya. Mudah-mudahan.